semuanya, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, halo, salam kenal, nama aku Devi. Aku suka buat video tentang minimalism, tentang lifestyle, budgeting, dan juga video YouTube yang sekarang masih cuma satu. Jadi hari ini aku itu mau sharing sesuai dengan judul dan thumbnail yang udah kalian lihat, yaitu tentang meal plan dan bagaimana aku bisa save 50% dari budgeting makan aku dengan cara meal plan. Kalau misalnya kalian sadar dan mungkin ada dari kalian yang nyatet pengeluaran kalian kayak aku, kalian mungkin lihat bahwa pengeluaran makan itu adalah salah satu pengeluaran yang terbesar dari budgeting kita. Dan pengeluaran makan adalah salah satu pengeluaran yang paling fluktuatif atau bisa naik turun. Terus aku juga mau kasih tahu, untuk aku meal plan itu nggak cuma seperti yang mungkin kita sering lihat di YouTube ya, kayak misalnya kita siapin makan kita habis belanja, kita bawa pulang, kita potong-potong, terus kita langsung siapin di dalam kotak-kotak, kita pisahin untuk makanan kita selama 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Untuk aku itu nggak seperti itu. Meal plan untuk aku itu dimana aku mengatur makanan apa yang akan aku makan selama 2 minggu, terlepas dari cara aku nyiapinnya. Karena dari meal plan ini aku mendapatkan 3 keuntungan. Yang pertama adalah save time, dimana sejak aku melakukan meal plan itu benar-benar hemat waktu banget untuk aku nyiapin makanan. Karena apa? Karena aku udah tahu mau makan apa hari ini. Yang kedua adalah less food waste atau mengurangi sampah makanan. Karena dengan meal plan aku menyiapkan makanan yang mau aku makan. Aku membeli bahan makanan yang akan dimasak. Dan yang terakhir, keuntungan yang ketiga yang paling aku suka yaitu adalah save money. Nah, di video ini aku lebih menekankan tentang gimana sih meal plan ini bisa membuat aku lebih hemat dari budgeting makan aku. Dan juga tips-tips ini bisa kalian pakai khususnya untuk pemula atau orang-orang yang mau belajar meal planning, karena aku akan menjelaskannya itu secara tahapan. Jadi gampang banget diikutin buat kalian yang baru mau belajar untuk meal planning. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Kebanyakan dari orang mungkin mulai meal planning dengan lihat resep. Banyak dari kita yang mungkin langsung buka Pinterest dan cari resep-resep masakan yang sebenarnya kita nggak pernah bikin atau bahkan kita belum pernah dengar resep masakan tersebut. Artinya adalah kita perlu waktu untuk belajar untuk bikin makanan tersebut. Kita harus beli bahan-bahan makanan yang mungkin sebelumnya belum pernah kita olah sama sekali. Nah, untuk aku tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah use what we have. Jadi sebelum kita nyari-nyari resep, kita lihat dulu apa aja yang kita punya. Cek semua tempat penyimpanan makanan kalian, mau yang di kulkas, di dapur, di pantry, di lemari, mungkin nyimpen makanan di kamar. Cek semuanya, taruh itu di dalam list supaya kita bener-bener bisa lihat apa aja yang kita punya. Aku juga sebenarnya punya catatan untuk meal plan ini. Nanti akan aku coba taruh linknya di deskripsi supaya kalian bisa download dan kalian bisa pakai untuk proses meal planning kalian. Terus setelah kita tahu dan catat semua bahan-bahan makanan yang kita punya, baru kita lihat resep. Resepnya bukan cuma sebarang resep, tapi resep dari bahan makanan yang kita punya. Misalnya kita punya terong, ayam, toge, ya udah kita cari itu di Google resep terong, ayam, toge. Aku yakin pasti akan muncul berbagai macam resep yang bisa kita bikin dari bahan makanan tersebut. Jadi goalnya di sini adalah menghabiskan bahan-bahan makanan yang udah kita punya di rumah. Jangan beli dulu, kita habisin dulu semua makanan yang kita punya di rumah. Masuk ke tahapan yang kedua, baru kita mulai meal planning. Untuk aku meal planningku itu cuma 2 kali makan, yaitu lunch dan dinner. Aku dan suamiku nggak makan breakfast, tapi kalian bisa tambahin sendiri. Di sini baru kita tulis apa aja yang mau kita masak selama waktu tertentu. Kalau aku, karena aku belanjanya setiap 2 minggu sekali, jadi meal planningku itu adalah untuk 2 minggu. Kalau misalnya kalian belanja 1 bulan sekali, kalian bisa meal planning langsung untuk 1 bulan. Tapi saran aku jangan belanja setiap hari. Karena apa? Kalau kita beli bahan makanan itu lebih banyak, biasanya harganya lebih murah daripada kita beli setiap hari dengan jumlah yang sedikit. Nah, dalam meal planning ini aku itu bagi resepku ke dalam 2 jenis resep
resep besar. Yang pertama adalah big meal. Sesuai dengan namanya, big meal ini adalah makanan yang besar, makanan yang fiesta. Sebenarnya nggak fiesta banget sih, tapi maksudnya adalah makanan yang masaknya butuh waktu, yang proses masaknya juga ribet, tapi aku bisa makan berkali-kali. Jadi untuk big meal ini biasanya adalah lauknya, misalnya rendang, opor, gulai, asam manis, ya masakan-masakan yang menu utama lah ya bisa dibilang. Ini aku sebut big meal. Dan kalau aku satu kali aku masak big meal itu adalah porsi besar, dimana bisa aku makan 4-5 kali. Yeay. Jadi ini adalah salah satu trik yang aku lakukan supaya nggak repot. Yang kedua adalah easy peasy meal. Seperti namanya, ini adalah masakan yang super duper gampang, yang ibaratnya aku merempun masakan itu jadi. Masakan yang di luar kepala, masakan yang kita nggak perlu mikir, bahan-bahannya juga nggak susah. Itu yang dinamain dengan easy peasy meal. Contohnya, kalau buat aku, ini adalah masakan-masakan pendamping. Seperti misalnya sayur-sayuran, tumis-tumisannya, salad, terus juga salah satunya itu spaghetti, nasi goreng. Itu adalah makanan-makanan yang aku nggak perlu mikir dan usaha besar untuk bikin makanan tersebut. Kenapa aku taruh easy peasy meal di dalam meal plan aku? Ini penting banget ya bun, penting banget. Ayo ngaku, siapa yang suka males masak? Kenapa kita males masak? Karena tiap hari masakan kita repot. Kalau aku masak repot itu mungkin seminggu 2 kali, yaitu ya si big meal itu. Tapi masakan lainnya yang aku masak setiap hari itu cuman pendamping dan bikinnya super duper gampang. Jadi seandainya aku capek, males, bete, nggak mood masak, aku tetap bisa masak masakan easy peasy meal itu. Karena kalau semua menu di dalam meal plan kita itu adalah masakan yang ribet, susah, misalnya breakfast bikin nasi uduk, siangnya makan rendang, malamnya makan opor, terus kayak gitu masakan-masakan yang susah, itu mungkin di awal kita masih semangat. Tapi kalau misalnya kita pulang kerja males, atau mungkin di rumah anak lagi ribet, banyak PR, atau misalnya toddler lagi heboh, kita pasti nggak punya waktu dan nggak punya semangat untuk masak-masakan kayak gitu. Makanya si easy peasy meal ini benar-benar membantu banget supaya kita enggak beli makanan di luar. Jadi si easy peasy meal ini adalah untuk menghindari kita beli makanan di luar. Harusnya dengan masakan yang gampang ini itu membuat kita nggak ada alasan untuk beli makanan di luar. Karena semales apapun, sengantuk apapun aku bisa tetap bikin masakan yang gampang ini. Karena kalau misalnya kita ngikutin mood kita terus, ya kita uangnya akan bocor untuk beli makanan. Next, tahapan yang ketiga setelah kita udah meal planning, saatnya kita belanja. Time to go shopping. Jadi yang pertama adalah jangan belanja kalau saat lapar. Makan dulu di rumah, ngemil lah seenggaknya di rumah. Jangan pergi ke supermarket perut kosong, karena kita akan lapar mata, kita akan merasa semua barang yang ada di situ enak. Akhirnya kita kebanyakan beli cemilan daripada beli bahan makanan yang sebenarnya kita butuhkan. Terus tips selanjutnya adalah jangan lupa groceries list. Aku selalu taruh groceries list aku di handphone, karena biasanya zaman sekarang kan handphone gak mungkin ketinggalan ya, dompet mungkin ketinggalan, tapi handphone biasanya udah nempel tuh sama kita. Karena tanpa groceries list ini itu bener-bener kacau banget, muter-muter, buang-buang waktu, dan belanjaan kita itu nggak jelas. Kita belanja apa, mau masak apa, akhirnya beli barang-barang yang nggak penting, makanan-makanan yang nggak tahu mau kita jadiin apa. Terus tips selanjutnya adalah buy what on sale. Jadi kayak tadi aku bilang, bawa groceries list. Tapi yang aku suka adalah stick to the list, but don't too strict. Jadi misalnya di dalam groceries kita itu ada apel. Nah, tapi ternyata pada saat kita belanja, si jeruk lagi diskon 50%, artinya jauh lebih murah daripada apel. Ya udah, buahnya ganti aja ke apel, nggak usah terlalu kayak tapi aku harus beli apel, ini lagi diskon, ya udah beli aja yang diskon, toh sama-sama kita tetap punya sayur. Yang penting adalah sebisa mungkin kita jangan membeli barang yang nggak ada di dalam groceries list kita. Oke, inventory atau memakai bahan makanan yang udah ada di rumah kita udah, meal planning udah, belanja udah.
saatnya action. Jadi ini adalah saatnya kita mempraktekkan apa yang udah kita planningkan di dalam meal plan kita. Tapi ada tapinya ya, jangan terlalu strict juga. Artinya kita harus tetap ngeliat keadaan bahan makanan yang udah kita beli. Kalau emang sayur kolnya udah mau busuk duluan, ya masak aja dulu sayur kolnya. Intinya adalah kalau aku tetap stick pada meal plan aku, tapi harinya atau waktunya itu bisa aku ubah-ubah sesuai dengan kondisi bahan makanan yang udah aku beli. Karena aku nggak mau akhirnya gara-gara ngikutin meal plan yang super strict, kayak ini harus hari ini harus pas untuk dinner doang, ini harus untuk breakfast doang, akhirnya malah bahan-bahan makanan yang udah aku beli itu rusak, busuk, dan kebuang-buang. Itu yang perlu kita hindari juga. Nah, ini adalah tahapan yang terakhir, yaitu adalah review and start over. Jadi biasain setelah kita meal plan ini, kita lihat lagi tuh apakah meal plan kita ini berhasil atau enggak. Kalau misalnya enggak, kenapa? Apa karena ada acara keluarga, apa misalnya karena males, atau misalnya ada diskon makanan di restoran, diajak makan keluar. Kita catat apa aja yang membuat kita nggak stick sama meal plan kita. Tapi terlepas dari semua tips-tips dan tahapan yang udah aku kasih tadi, ini balik lagi ke kalian sendiri. Kayak misalnya berapa jumlah orang di dalam keluarga kalian, bagaimana kesukaan makanan keluarga kalian, kebiasaan-kebiasaan makan di keluarga kalian. Itu adalah hal-hal yang perlu kita adjust untuk meal planning. Makanya meal planning ini menurut aku sama kayak budgeting. Ini adalah hal yang personal, dimana setiap orang atau setiap keluarga itu nggak akan sama. Jadi semuanya tetap balik lagi ke kalian, disesuaikan aja dengan keadaan keluarga dan kebiasaan keluarga kalian masing-masing. Jadi itu aja video aku hari ini. Kalian bisa taruh di kolom komentar tips-tips apa yang mungkin udah kalian coba, atau tips yang kalian punya tapi aku belum mention. Kalian bisa taruh di kolom komentar supaya kita semua bisa sama-sama belajar. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya karena kita road to 20k. Dan buat kalian yang suka sama video ini, kasih like kalian, dan kalian boleh banget untuk share video ini ke keluarga atau teman-teman kalian. Kalau gitu sekali lagi thank you buat semuanya udah nemenin aku hari ini, thank you udah dengerin aku hari ini, dan semoga kita semua bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.